Informasi pilihan berikutnya, saudara, warga protes jalan rusak. Saudara, warga desa Hargomulyo Kokap, Kulon Progo menggelar aksi protes dengan menanam pohon di tengah jalan yang rusak. Warga kesal tidak ada perbaikan jalan di desa mereka selama bertahun-tahun. Di tengah perbukitan Kokap, Kulon Progo, di antara jalanan yang menanjak dan menurun curam, terhampar sebuah kisah tentang perjuangan warga. Jalan Tangkisan 2, sebuah urat nadi bagi kehidupan mereka, kini menjadi saksi bisu. Warga Tangkisan 1 hingga 3 di Desa Hargomulyo Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta menggelar aksi protes dengan berjalan kaki sejauh 3 km dan menanam pohon di tengah jalan yang rusak. Seingat Bapak itu sejak kapan kira-kira kondisi jalan di sini itu mulai rusak parah seperti ini, Pak? Apakah sudah tahun-tahun? Lebih dari 7 tahunan. Lebih dari 7 tahunan. Ya. Kalau misal jalan utama ini terlalu sulit dilewati begitu, Pak, apakah ada jalur alternatif yang biasanya digunakan gitu? Terus juga seberapa jauh dan sulit jalur alternatif itu? Ada, tapi ya muternya itu lewat ya lebih jauh lah, lebih jauh. Kalau mungkin terburu-buru ya mungkin bisa jadi ketinggalan. Kalau pas hujan biasanya pada males lewat, terus misalkan harusnya saya ke pasar, harusnya saya ke mana, itu akhirnya males ya. Akhirnya mending di rumah gitu. Ya mending di rumah. Tapi kalau anak-anak sekolah ya karena itu udah kewajiban ya tetap berangkat, walaupun dari rumah itu sudah mikir gimana nanti jalannya gitu, sudah mikir dulu, sudah down dulu itu anak-anak. Dan kasihan banget. Kalau melihat kondisi jalan yang rusak tersebut tuh, apakah menambah biaya pengeluaran Bapak begitu untuk aktivitas sehari-hari atau mengurangi pendapat? Misal kayak biaya bensinnya itu jadi boros, terus biaya servis kendaraan jadi sering gitu. Yang jelas itu kalau jalannya seperti itu di ban gampang rusak. Kemarin itu kalau yang banyak tipis itu kadang-kadang langsung bisa meletus gitu. Ya jelas nambah pengeluaran, apalagi kalau muter kan lebih jauh. Iya, muter kan lebih jauh. Yang kemarin paling deket itu ada mobil box, itu kan malam hujan. Pagi itu hujan, itu nggak bisa naik, akhirnya tergelincir mundur. Untung aja belum sampai terguling. Terus kalau pas hujan itu banyak motor-motor yang jatuh. Paling riskan waktu hujan ya? Iya, hujan itu kalau mau jalan itu pokoknya udah ngeri dulu itu kalau pas hujan. Selama bertahun-tahun, jalanan rusak tidak terawat. Banyak warga yang lebih mengandalkan jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh dari jalan biasanya. Dalam kondisi ini, penduduk sekitar diberi pilihan, melewati jalan rusak dengan penuh resiko, atau mengambil resiko dengan mengambil jalan lebih jauh. Kondisi ini tentu menyebabkan dilema pada warga. Tak sedikit alasan yang warga sampaikan, bahwa dilema ini membuat banyak orang kurang produktif dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Lalu bagaimana kondisi mobilitas sektor ekonomi yang membutuhkan jalur penghubung cepat? Kira-kira di Kecamatan Kokap ini, apakah ada sektor atau potensi ekonomi unggulan yang ada di Kokap? Seperti mungkin pariwisata, atau mungkin pabrik, atau mungkin ada industri-industri lain yang ada di Kokap? Ada ini Pak Pol dulu ini ada mungkin gula merah ini mau apa? Di Kokap karena memang geografisnya pegunungan, terus sebagian besar mata pencaharian di masing-masing kaluran itu kan penderes gula. Tapi di semua kaluran nih Pak, penderesnya itu ada berapa nih, banyak sekali. Kita ada data juga terkait penderes. Nah, penderes itu kan aktivitasnya untuk produksi gula Jawa, gula merah itu. Nah,
Terakhir kemarin ada inovasi, mungkin sudah lama ya, dari beberapa kegiatan dari istilahnya pembuat gula sama dari sisi pemasaran maupun produksi. Di akhir atau mungkin pas puasa kemarin ada launching kegiatan ekspor buat gula, itu menjadi produk unggulan dari Kabupaten Kokap, khususnya di Kelurahan Hargorejo. Nah, itu kita launching di sana produksi gula kristal, gula semut atau gula kristal itu sama, tapi kan ada inovasi dari para produsen menyampaikan kegiatan tersebut. Itu termasuk unggulan juga di Kabupaten Kokap. Kalau industri kita nggak ada karena memang geografis. Untuk gula merah itu ekspor baru ini. Kalau dulu kita ekspor tapi lewat ke Bantul. Jadi mungkin keuntungannya kan harus berbagi gitu. Ini kita udah sendiri gitu ke Malaysia, Kanada. Ya itu kemudian apa ya, untuk ternak ada ya, ternak, ekonomi ternak ada, kemudian kalau industri nggak ada gitu, hanya home kecil gitu ya, untuk pembuatan ini semacam kerajinan, ada gendewo, paringan itu ya, itu di Agresnya juga ada yang buat, kemudian genting atap di Hargorejo. Nah, itu ada gitu. Kemudian untuk perekonomian itu di samping tadi buah, ada durian, manggis gitu, kemudian misalnya itu kayu gitu. Kemudian untuk perekonomian itu memang ya menghambat, karena jalan untuk ke Hargomulyo ke Kokap itu ya satu-satunya yang dekat itu nanti kalau pas tidak digunakan kan ada jarak tempuh yang lebih tinggi, kemudian biaya BBM-nya sudah lebih gitu. Jadi kalau dampak itu ada gitu. Kalau dari kita masyarakat kalau diperbarui lebih bagus, membantu. Jadi nanti bisa transportasi, kemudian perekonomian itu akan lebih lancar ya, sampai ke pasar itu kan mudah gitu. Ya sedikit banyak mengganggu juga. Mungkin kan biasanya kayu itu kan ngangkutnya pakai truk, tapi kalau truknya nggak bisa nyampe kan harganya semakin turun. Menurut Kapanewon Kokap, sektor ekonomi yang masih berjalan seperti hasil tambang, ternak, genteng, gula Jawa, hingga kayu membutuhkan akses mobilitas cepat. Salah satu akses tersebut yaitu Jalan Tangkisan 2. Penderus gula menjadi salah satu mata pencaharian yang paling diminati oleh sebagian banyak warga Kokap. Produksinya banyak dilakukan pada Desa Hargomulyo, salah satunya di Dusun Tangkisan. Oleh sebab itu, mengapa Jalan Tangkisan 2 menjadi aspek penting sebagai penghubung utama dalam transportasi, dan bahkan berpengaruh terhadap sektor ekonomi daerah. Berarti Bapak sama masyarakat di sekitar sini itu pernah mencoba untuk melapor dan menyampaikan keluhan mengenai jalan rusak ini kepada pihak berwenang? Itu dari desa pernah, sudah beberapa kali dari desa. Kalau saya pas safari tarweh di masjid sini, tapi yang datang dulu kan bupatinya belum ada, baru asistennya saja, tapi juga tidak ada perhatian. Sejak kapan Bapak mulai mengusulkan perbaikan jalan ini secara resmi melalui jalur administrasi? Kalau untuk jalur administrasi, seingat saya sudah 3 kali, Pak. Jadi kita diminta oleh lurah untuk
membuat video dan mengambil foto bagian jalan-jalan yang rusak, terus dari kelurahan yang mengusulkan ke Kapanewon dan kabupaten. Laporan itu sering ya kita dapat, bahkan kita di forum DPU di kelompok itu ada WA grup itu namanya laporan kerusakan jalan, itu selalu kita sampaikan. Kemudian memang di tangkisan 1, 2, dan 3 ini untuk jalan tangkisan 2, 3 itu menjadi akses gitu ya. Anak sekolah ke SMP itu lewatnya situ gitu. Kalau mau tidak melewati jalan itu bisa, tapi muter gitu. Agak jauh berapa kilo gitu. Nah, masyarakat mungkin yang wis reposan titik gitu ya, itu tetap lewat di tangkisan 2 dan 3. Untuk laporan jalan rusak hampir banyak loh. Semua ada ruas Cermin Lumbangan yang ada di Pancatan ya salah ya, itu juga jalannya rusak parah. Terus ada juga laporan juga dekat jalan industri yang di ruas Kidulan Trenggulan, juga Tangkisan, ada yang di Kerombangan. Kita hampir kalau namanya laporan itu sangat banyak sekali ya, karena tadi ruas jalan kami kan 800 km dengan anggaran sekian itu ya sangat sulit semuanya tertangani. Kita nggak bisa membuat semuanya itu rata, karena kalau rata anggap aja semuanya bisa ditangani, jangan-jangan nanti rata yang ditangani hanya 100 meter tiap ruas, otomatis juga nggak ada tidak berdampak langsung gitu, hanya pendek-pendek sekali. Tapi hampir sering terjadi seperti itu. Jadi bahasanya pemerataan, jadi tidak fokus. Jadi ruas ini belum selesai, udah pindah ke sini. Ya karena tadi balik lagi ke anggarannya. Kalau mau mengerjakan kita siap gitu. Tapi kalau nanti antara manfaat sama biaya nggak cocok. Misalnya ruas ini panjang 1 kilo, kita kerjakan 100 meter tiap tahun, belum itu sampai finish rusak lagi. Nah, harusnya itu memang ya gimana ya, karena kalau nggak merata ada yang miring, kalau rata ya belum sampai selesai ya rusak, ya itu pilihan kita. Pengajuan administrasi telah masuk. Laporan telah disampaikan oleh desa sebanyak 3 kali dengan memuat gambar dan video. Dilanjutkan ke pihak Kapanewon. Laporan diterima Kapanewon, lalu diajukan kepada pihak pemerintah. Namun, respon dari pemerintah masih terbatas pada perencanaan dan tanpa progres yang jelas di lapangan. Kalau tantangannya, kita kan itu tetap kita sesuai kewenangan kita, termasuk kemarin info ada penyampaian demo itu kita juga menghadiri mendampingi seperti itu sudah kita sampaikan, juga kita sudah bersurat kamu ya langsung ke bupati, ini ada demo masyarakat itu sudah sampaikan ke sana, kemudian dari kabupaten sudah turun ke sana. Hanya itu lah. Kalau masalah kemampuan kabupaten kita tidak tahu itu mau ada anggarannya atau tidak, mau diperbaiki kapan, kan kita tidak bisa masuk di sana. Itu supaya yang menjadi usulan dari Tangkisan sudah kita sampaikan, itu masalah dilaksanakan atau tidak itu kan tergantung dari TU yang melaksanakan. Siapa atau badan forum apa di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan final dalam menetapkan prioritas definis dan alokasi anggaran untuk proyek-proyek penanganan jalan setiap tahunnya? Seperti saya sebutkan tadi, nanti ada namanya kegiatan musrembang, musyawarah rencana kegiatan pembangunan. Nah itu nanti dari musrembang itu setiap kecamatan itu membuat usulan-usulan, kemudian ada prioritasnya. Jadi bisa bidang jalan, pertanian dan lain-lain.
dan kemudian setiap kecamatan diberikan pagu masing-masing untuk setiap prioritasnya. Nah, itu kalau dia itu masuk prioritas mereka dan itu dikunci, otomatis akan ditangani. Sama juga halnya yang pokir, kalau itu menjadi prioritas 1, 2, 3, pagunya masuk sesuai setiap prioritas kan ada nilai-nilainya, yaitu kita disetujui oleh Bapeda setuju, Bupati setuju, kemudian kita OPD teknis yang melaksana. Jadi kami hanya pintu terakhir. Jadi kalau sudah ada fix, ada dananya, titiknya yang mana, kita laksanakan. Jadi kami bukan istilahnya dananya itu kami yang menentukan, tidak. Kalau yang kami itu intinya sudah disetujui dari Bapeda, Bupati, Dewan, oke, kita kerjakan. Berapa total alokasi anggaran dari APBD Kabupaten untuk program pemeliharaan dan perbaikan peningkatan jalan di bawah kewenangan DPU? Kurang lebih tahun ini sekitar 30 M. 30 ya. Jadi ada pemeliharaan jalan, kemudian ada rutin jalan, kemudian ada rekonstruksi jalan. Dan Kapanewon itu sudah diberikan pagu indikatif. Kalau di Kokap itu kemarin berapa? 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar. Kita musahin di Kapanewon. Kalau memperbaiki jalan 1 kilo paling enggak 1 miliar. Nah, itu cuma 1 ruas. Itu kita bagaimana? Apakah kita cuma 100 meter ya? Kalau kemampuannya ada, musren tidak dibatasi, itu kita banyak sekali yang diusulkan. Ya, kita musrenkan kemampuannya PU itu seperti ini, kemampuan dinas sosial itu seperti itu. Kalau kita pasti kita mengusulkan. Nah, keusulan itu tergantung disetujui apa tidak dari Bapeda atau juga menjadi prioritas dari Bapak kita, Bapak Bupati. Kalau misalnya itu menjadi dialokasikan, kita siap untuk mengerjakan. Nah, kalau kita kan ada target SPM, kita untuk tahun ini kemajuan kondisi baik kita 73%. Tahun besoknya misalnya jadi 74, kita ada rencana untuk menaikkan kemantapan jalan. Tetapi kalau kemantapan jalan tidak diimbangi dengan pendanaan, otomatis kan rencana kita pasti tidak tercapai. Koordinasi antar lembaga menjadi kendala utama dalam penanganan jalan rusak, karena belum ada kejelasan teknis antara kewenangan dari kabupaten, provinsi, dan juga pusat. Pihak Kapanewon telah meneruskan laporan dari desa ke Pemkab. Namun sayangnya, mereka tidak memiliki wewenang penganggaran. Karena hal itu menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, atau selanjutnya bisa disebut dengan DPU PKP. Prioritas pembangunan jalan ditentukan melalui forum musrenbang dan pelaksanaannya baru dilakukan jika disetujui oleh Bapeda dan juga Bupati. Pemerintah kabupaten mengalokasikan sekitar 30 miliar rupiah untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan, dengan estimasi biaya 1,5 miliar rupiah per kilometer. DPU PKP siap melaksanakan jika usulan masuk dalam prioritas. Harapan Bapak terkait dengan kondisi jalan di Tangkisan itu seperti apa harapannya? Syukur bisa diperbaharui. Kalau tidak, yang penting untuk jalan tidak terlalu sulit. Ya mungkin ditempel dulu. Kalau nanti anggaran memang sudah dipenuhi, ya silakan diperbaharui. Karena sini dulu pernah dipatok untuk bedah menoreh. Nah, tapi itu kelanjutannya juga saya belum tahu, bahwa saya dulu juga ikut matok, tapi kan sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Mohon itu juga pemerintah menyampaikan next jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak. Jadi warga itu tidak terlalu pusing. Misalkan yang di pinggir jalan itu mau memperbarui
rumahnya itu masih ragu-ragu, mungkin tak perbarui nanti kena jalan, akhirnya saya juga malah bingung. Kalau harapan sih karena ada rencana proyek strategis nasional yaitu yang menghubungkan Bandara Internasional Yogyakarta dengan Borobudur. Semoga itu dapat terrealisasi, yang disebut itu bedah menoreh, karena itu cukup dinantikan oleh masyarakat sini. Kalau itu belum bisa terrealisasi, ya kita berharap ada perbaikan pengaspalan dan drainase. Untuk jalan tersebut memang itu menjadi akses utama untuk bedah menoreh dari Bandara Iya untuk menuju Borobudur. Itu sudah ditetapkan, sudah disiapkan ataupun sudah pernah disurvei dari provinsi, kemudian dari Dinas Petaru untuk dilaksanakan pembebasan tanah. Ya tadi kembali lagi anggarannya tidak jadi ataupun tidak cukup, terus ditunda. Kalau di cancel enggak, ditunda. Ya kita setiap tahun kita mengusulkan, tetapi kan itu karena dananya besar, kita minta bantuannya ke provinsi dengan DAIS ataupun pusat. Jadi memang itu berhenti. Kalau untuk penanganan ya nanti kembali lagi ke pembuka tadi. Berarti nggak ada perluasan jalan? Perluasan jalannya belum, karena lahannya belum dibebaskan atau dibeli. Bapak Jarwo, seorang warga desa Tangkisan 2, memiliki harapan supaya jalanan dapat segera diperbaiki. Harapan kecilnya, pemerintah dapat menambal jalanan yang rusak untuk setidaknya dapat dilewati oleh warga setempat dengan aman untuk mengatasi resiko kondisi jalanan basah dan licin. Rencananya, jalan tersebut akan menjadi proyek bedah menoreh. Namun sampai saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut dari pihak pemerintah. Bapak Duku mendukung adanya proyek strategis bedah menoreh yang akan menghubungkan antara Bandara YIA dan juga Borobudur. Jika belum terrealisasi, ia berharap ada perbaikan jalan sementara. Pihak DPUPKP telah menetapkan wilayah dari YIA hingga Borobudur untuk disiapkan dan disurvei dalam proyek bedah menoreh. Namun, realisasinya tertunda karena keterbatasan anggaran meski sudah diajukan. Jika misal mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pesan langsung kepada pihak berwenang, apa yang ingin Bapak sampaikan mengenai kondisi jalan ini dan kebutuhan warga yang di sini? Kalau memang saya diberi kesempatan dan ada waktu untuk bertatap muka, saya senang sekali. Ya saya sampaikan apa adanya, bahwa ini jalan memang jalan utama dari warga Hargomulyo ke Kapanewon, ke sekolahan, ke pasar, ke puskesmas, itu memang benar-benar jalan utama. Jadi mungkin untuk rencana jangka panjangnya ya kita, karena kita terbatasan dana, jadi kita mulai mendekat untuk mendapatkan dana-dana lainnya selain dari pajak kabupaten atau dari kabupaten itu sendiri, misalnya dengan dana DAIS dari provinsi dan alokasi istimewa daerah istimewa Yogyakarta, kemudian dari pusat itu dari DAK atau dari presiden dan dari Impres, instruksi presiden. Itu dana-dananya ada banyak sih, cuma kan kita dari Pak Bupati kemarin juga ke Jakarta mau tahu misalnya kisi-kisinya untuk mendapatkan dana-dana tersebut bagaimana. Mungkin kan karena di pusat itu banyak tema-temanya, dimana mungkin temanya sekarang itu pertanian, karena untuk mendukung kajian gratis dan lainnya kan bisa kita mengupayakan usulan itu khususnya untuk jalan-jalan rusak yang bisa mendukung pertanian atau pariwisata dan lain-lain. Kalau untuk kita selalu untuk jangka panjang yang bagaimana kita untuk melayani atau meningkatkan pelayanan ke masyarakat itu ya menambah kemantapan jalan. Kita kemantapan jalan dan kita ya harus yakin semoga
setiap tahun itu nilai ataupun kemampuan daerah itu semakin besar gitu. Pesan dari saya mewakili dari pemerintah kelurahan yang dalam hal ini adalah pemerintahan terbawah. Kita mengimbau pada masyarakat untuk sabar. Tentu pemerintah di atasnya sudah bekerja keras untuk memikirkan jalan yang rusak ini. Ungkapan Pak Jarwo selaku yang mewakili suara warga dusun Tangkisan mengatakan bahwa Jalan Tangkisan 2 sudah menjadi akses utama yang menghubungkan warga desa Hargomulyo ke sekolah, ke pasar, ke puskesmas, dan juga ke tempat publik lainnya. Hambatan dari DPU PKP sendiri dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo, terutama mengenai perbaikan jalan, terdapat pada kurangnya pembiayaan. Pihak DPU PKP berencana untuk mengupayakan dana tambahan lainnya, baik melalui pajak kabupaten, danais atau uang kas kabupaten, pengusulan dana provinsi untuk berbagai kepentingan termasuk mendukung pelayanan masyarakat untuk menambah mata pencaharian di daerahnya. Pesan-pesan setelah Jalan Tangkisan 2 ini diperbaiki apa Pak? Ya, anak-anak senang sekali, masyarakat juga alhamdulillah bersyukur, mau bepergian juga agak lumayan, terus partisipasi dari masyarakat itu irigasi drainase sudah dibenerin sama masyarakat. Karena syukurnya kan drainase sudah jalan-jalan bersihin, terus drainase sudah lumayan bagus. Selesai masih jalan. Kira-kira besok masih ada perbaikan lanjutan atau tidak Pak? Ya kalau masyarakat itu tentu itu nanti mungkin setiap bulan diadakan beberapa. Mana kesan-kesan setelah jalannya diperbaiki, Dek? Jalan diperbaiki makin enak dibenahi sama lancar perjalanan. Apakah ke sekolahnya jadi lebih cepat? Ya, makin enak, cepat. Melalui website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, diketahui bahwa pihak DPU PKP Kabupaten Kulon Progo telah menambal Jalan Tangkisan 2 sehingga menjadi layak untuk digunakan. Pada 2 Juni 2025 didapati bahwa jalanan sudah diperbaiki walau dengan skala kecil. Setiap lubang ditambal dengan aspal dan sedikit perbaikan lainnya untuk mengurangi resiko berbahaya saat menggunakan jalanan tersebut. Hal ini justru mendapatkan respon positif dari warga sekitar. Warga Tangkisan optimis bahwa ini masih dalam proses dan kemungkinan akan ada perbaikan lanjutan. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the